Halo Alexers, balik lagi bersama gua Aris dan ada Yoap. Kali ini kita mau bahas mobil yang keluarga banget. Dan ganteng banget sih menurut gua. Apa tuh? Futuristik. Nissan Serena C28 tahun 2023. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng ya. Kalau ada video baru, jadi tahu yang pertama. Oke, kita mulai. Gas! Oke, kalau misalnya dari bagian depan nih, ini udah bahasa desain Nissan masa kini. Yes, Mas. Desain pakai V-Motion Grill Pakai yang baru. V-Motion Grill, ya betul. Kelihatannya modern ya. Modern. Lampunya sendiri gimana, Ap? Lampunya ini udah LED. Lampu sennya di sini keren nih. Dia gabung sama DRL. DRL. Dan dia juga udah otomatis ya. Otomatis. Apalagi di bagian depan, krom-kromnya sih Krom-kromnya gua suka ya, nggak lebay ya. nggak lebay. Gitu. Oke, ke bagian samping, Ap. Bagian Lanjut. samping. Ini Bannya? dia pakai 205 60 R16. R16 sudah cukup lah ya kalau buat mobil Cukup keluarga kalau buat segini mobil ya. keluarga. Betul. Nah, dia udah two-tone ya, atas bawah. Two-tone. Sama jujur kalau dimensinya juga oke. Dimensinya berapa? Dia panjangnya 4,8 meter, 4,8. lebarnya 1,7, tingginya 1,8. Oke, mobil yang benar-benar boxy banget ya. Boxy Emang banget. cocok banget buat keluarga. Konfigurasi di dalamnya juga se-fleksibel itu. Fleksibel itu. Nanti kita akan contohin ya. Oke, ke samping lagi. Samping Ini pintunya ya, jangan lupa. gue demen chrome-nya cuma di sini doang nih. Dia nggak banyak krom-kroman. Betul, minimalis banget Minimalis ya. chrome. Betul. Emang nunjukin banget kalau misalnya ngambil dual tone ini ya warna aslinya sama warna hitam di atasnya. Ini menambah kesan elegan sih kalau menurut gua. Sama dia ada kesan floating roof ya di sini ya. Betul. Karena hitam. Pintu juga yang kedua juga ini geser ya. Dan dia otomatis kiri kanan. Dan ini juga relnya nih diumpetin nih. Lanjut ke belakang. Oke, Ap, belakangnya gimana menurut lo? Kalau menurut gua suka yang ini. Tapi kalau overall, lebih suka yang lama. Lebih suka yang lama karena Kalau gua sih ya bisa lihat nih lampunya gua lebih suka yang lama. Walaupun yang ini desainnya lebih modern ya karena di smoke juga. Smoke juga. Betul. Terus LED-nya juga Udah panjang. LED semua. Betul. Ini semua LED kayaknya ya. Ya, tuh. Terus di sini ada Hemon stop lamp. Udah sih, nih ada sensor parkirnya 4 titik gitu. Nah, yang unik tuh buka bagasinya sebenarnya. Ini juga salah satu yang gua suka dari Nissan Serena ini. Dan karena Foxy nggak punya. Iya, dan dia keep sampai sekarang masih ada. Betul, ini tuh memudahkan banget ya kalau misalnya cuma ngambil barang yang kecil-kecil, Wah. misalnya backpack apa gitu bisa langsung aja di sini gitu. Apalagi kalau misalnya ruang parkirnya terbatas gitu, Iya. jadi tinggal ngambil gini aja. Nah, ini kalau dibuka full ya, kalau misalnya mau ngambil barang yang lebih lega lagi. Dan dia juga masih diperhatiin nih, ini hidrolisnya 2 buat yang atas sama yang bawah. Gitu. Ya, jadi Ini dia sih nggak bebannya nggak di satu doang. betul, ini Hidrolisnya. standar aja ya plastik. Nah, bagasinya juga luas banget. Ini kalau kita coba diriin bangku belakang. Nah, posisinya kalau gini misalnya- nih. Betul, ini kalau misalnya dilipat, ini ada pengaitnya di Sebelah kiri. Nah, Nah, ini kalau bangku belakang diberdiriin, ya satu koper bisa lah ya. masih cukup lah Cukup. gitu. Nah, kalau Jadi buat- bisa bawa orang 1, 2, 3, 6 lah. Nah, 6 orang yang nyaman, terus tapi kalau ditambah- misalkan di ini juga enak nih. Betul. Ini sih enak sambil ngopi-ngopi gitu kan. Ini juga kalau misalnya lagi camping misalnya nggak panas. Ya nggak, ini bisa dilipat. Kita lipat dulu nih. Nah, lipatnya cukup gampang, Ini gampang. dan nggak berat ya. Nggak berat. Nah, gitu. Ini butuh ruang lebih lega. Kalau misalnya ada barang yang panjang pun bisa karena dia wall through cabin sampai ke jok baris keduanya. Gitu. Enak sih. Lega ya, boxy gede banget ini. Terus juga masukin barangnya juga gampang nih. betul, Nggak nggak tinggi. terlalu tinggi, terus tinggal tarik aja. Gitu. Oke. Di belakang tapi nggak ada top socket, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada. Nggak ada. Mending kita langsung lihat mesinnya aja yuk. Yuk. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam, kita cek dulu ya mending apa yang ada di balik mesin ini. Ini katanya mobil hybrid ya. Ini lama ruang mesinnya ya. Untuk mobil yang tadi panjangnya hampir 4 meter, bisa dilihat ruang mesinnya cukup padat. Kapasitasnya 1500 cc ya. Ya, 15 cc dan 3 silinder. Betul. Powernya dia itu di 161 HP. Tapi torsinya gede nih, karena dia pakai baterai kan. Iya. Torsinya dia di 360 Nm. Baterainya sendiri Baterainya sendiri dia di 1,76 kWh. 1,7. Berarti ini sebenarnya mesin akan mengisi ke baterai. Baterai. Baterai akan menggerakkan mobil. Nah, jadi nggak Gitu ada kan. asap di belakang. Nggak ada. Asap ada tapi tipis aja aja. kecil karena emang buat kayak ngecas baterainya itu sendiri ya. Oke, udah kita cek yuk ke dalam. Yuk. Nah, wah, Langsung nih Staris. kuncinya kayak gini ya. Oh, ya khasnya Nissan lah. Semuanya hampir sama kayak gini bentuk kuncinya. Pertama yang kita lihat setirnya. Setirnya ini pengaturannya udah lengkap ya, tilt dan teleskopik. Cuman kalau menurut gua meskipun di set tilt paling rendah,
posisi mengemudinya nih udah di set tinggi gua 165, masih agak tinggi ya setirnya. Tapi buat gua demen sih setirnya. Dia OLED ya. Oh Flat bottom iya, tuh. dia flat bottom ya. Iya. Jadi pencetan buat ngatur head unit. Di sebelah sini ada buat untuk adaptive cruise control ya. Sayang tapi ini lampunya belum. Udah itu udah LED. Ini LED. Oh iya LED. Mode LED. Lampu ini gede banget sih. Cuma ya kaca depannya juga besar kan ya. Terus posisi duduknya sebenarnya ini udah paling rendah, cuman masih Agak tinggi atau tinggi ya. kurang Masih rendah? agak tinggi sih. Gitu ini. Terus Terus- dia bahan materialnya gimana Riz? Bahan material untuk di door trim ini perpaduan ya, ada yang plastik dan kulit. Yang pokoknya kena tangan tuh, Semua kulit. ya enak Kalau lah, di nyaman. bagian depan dashboardnya ini ada kayak material jenis kayu. Kayu ya ini ya. Ya Bentuknya mau biar plastik ya. elegan Ya, lah. tapi dia- Alphard kan juga pakai kayak gituan. Kita teksturnya ada berasa dia. Teksturnya tekstur berasa, berasa. ya, betul. Terus nih kulit Dashboardnya keras semua. keras ada semua. ABS. Tapi sayang ada fit and finishnya kurang sih kalau menurut gua tuh. Betul. Agak potong ya. Agak potong. Terus Layar tengahnya nih, up tengahnya dia 12 inch. 12 inch. 12 inch Udah dan bisa Apple CarPlay sama Android Auto ya. dan dia udah wireless ya Udah semuanya. wireless juga semuanya. Nah, Speedometernya juga nih, Speedometernya. semuanya udah layar semua, pengaturannya lengkap di sini. Ini udah tuh bisa lihat baterainya, Baterai semua, konsumsi average. BBM-nya, average-nya lengkap Dan lah ya di pengaturannya. konsol Kilometernya tengah, tuh baru 19.000-nya masih masih grass lah, banget masih lah ya. grass, berasa mobil baru. Betul. Buat ke tengah nih, Riz. Dia Oh. AC-nya udah triple zone. Triple zone. Jadi depan Kiri, samping ke kanan, sama belakang beda. Betul. Belakang emang ya namanya mobil keluarga juga nggak boleh gerah ya. Motornya juga ada digital, semua Digital nih. semua. Yang unik nih personalingnya tinggal pencet aja, jadi nggak usah doang. repot ya. Nah, Udah. sama dia ada e-pedal nih. Ya betul. E-pedal tuh istilahnya kalau di mobil listrik ada regenerative braking. Betul. Jadi kalau lu ngegas, lu nggak lepas gasnya dia otomatis rem sendiri. Betul. Kalau misalnya bensinnya masih cukup juga dia bisa pakai mode Mode EV EV. full, betul. Ah, ada Nah, wireless ini wireless charging. charging. Tempat penyimpanan pasti banyak. sih Penyimpanan kalau banyak. Ini apalagi gede banget kalau mobil. satu Ya, bukannya. cuman kalau misalnya dibanding kayak Stepwagon, Honda Stepwagon tuh banyak banget. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit ya. Sedikit. Nggak ada Tapi- tempat cup holder. Nah, Riz, ada fakta unik. Apa tuh? Ini tuh laci. Oh, ya di atas itu ternyata Iya, ada lacinya ya laci. buat nambah. Dan dia ada Tiga tray, tingkat lah ya. tiga tingkat. Buat lacinya, buat naruh handphone segala macam. Cup holder nih apa yang gue suka tuh di AC. Jadi kalau misalnya naruh apa-apa gitu, Bawa misalnya minuman, minuman kaleng gitu. Tetap dingin jadinya kan. Betul. Tuh. Terus Hidup kok ini ada ini nih. Nah, Nah, armrestnya berat. nih enak nih kalau misalnya. kalau buat jalan jauh kan. Yes, kalau cruising gitu pakai armrest gini ya lebih santai jadinya ya. Oke, Tapi kita kemana tetap nih, Riz? tangan harus di setir biar lebih aman colok-colokan. Cuman ada dua doang nih Ada, sayangnya nih. tapi ini Type C ini bagus nih. Dia Type C sama Type USB A. biasa. Betul. Dan ini ada indikator buat wireless chargingnya. Nggak kurang sih kalau misalnya dua. Ya cuman satu Type C sama Type C. ini harusnya Di tambahin belakang lagi nggak- ya. Di belakang nggak ada. Bro, Di belakang nanti kita lihat ya. Di sini ada open console kayak buat naruh Iya, buat barang. naruh barang. Ya, Sih. walaupun harusnya bisa ditaruh buat cup holder ya Iya, karena tapi- di depan nih cup holdernya Enggak ada. bisa dibilang di pintu doang. sama, di depan AC. Ini di sini Harusnya di sini juga ada lah Iya. buat naruh gitu. Nah, ini ada tombol buat ngaktifin kamera 360-nya nih. Nah, berguna banget kalau misalnya jalan di tempat-tempat yang sempit, kalau misalnya ada got atau emang jalannya Iya. cuma muat satu mobil gitu, jadi bisa mengontrol keadaan di sekitar. dan ada yang gue demen dari mobil ini. Apa tuh? Walaupun ini mobil udah modern, semuanya kayak kelihatan touchscreen, Iya. tapi buat ngatur audionya dia masih benar. puter-puter. Jadi gampang ya. Cuman agak jauh juga sih kalau dari posisi. Tapi kan bisa nyuruh orang samping tolong dong. Nah, Ya kalau lagi berdua, kalau lagi sendiri kan agak effort sih. Karena emang jauh-jauh sih Jauh-jauh buat semua. dijangkau. Ha. Oke, kita pindah ke bagian belakang ya. Yuk. Nah, sekarang gua udah di kita nih udah di Bangku jok baris kedua ya. Ini jaraknya jauh jaraknya sih. lumayan ya. Coba kita deketin dulu kan, Riz. Betul. Nih ada Amnas nih. armrest nih. Ini armrestnya ngikut situ. Jadi enak nih kalau misalnya bawa anak gitu atau mau sendiri disupirin tiduran. Tapi Cukup nyaman sih. Terus juga yang asik nih dia sabuk pengamannya di sini nih. Oh iya, dia nempel sama kursi. Emang iya, jadi mau ikut kemana gerak pun ngikut. Sama Betul. ini, Ini dia bahkan lega banget nih. Tuh. Ini posisi dari paling mundur ya. Kalau misalnya dimajuin pun ya bisa sampai mentoknya segini nih. Kalau misalnya yang nyetir kayak ibu-ibu terus bawa bayi di sini dideketin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gampang gitu kan, anak harus di Tapi kalau ukuran normal belakang Iya. juga masih ada space. Ini Ya, gua di seginilah. 5 jari nih. ini udah di set ke tinggi gue ya 165 cm, masih jauh sih. Segini sih aman. Itu ini paling kanan. Ini bisa didempetin lagi nih. Kalau misalnya ini dinaikin dulu. Nah, kalau misalnya emang mau duduk berdekatan atau 3 penumpang 3 penumpang kayaknya nggak bisa deh. Nggak Ini bisa ya, karena dua. kecil ya. Iya. betul. Nah, Tapi- di sini nih ada meja nih. Meja tray. up.
Yang ada cup holdernya 2. Nah, justru di jok baris kedua ini cukup banyak ya cup holdernya. Iya. Terus di sini ada Laptop lucu masih nih. bisa lah, aman. Lucu nih dia nih. Oh iya, ada sarungnya ya. Sarungnya. Buat Tapi taruh handphone lah, bisa. nah, sama ada gua demen sini. Iya, detail Kecil USB-C ya. yang di USB-C dan dia kayak ditutup Ditutup. gitu, ada covernya. Jadi rapi. Rapi. Bawahnya ada sarung lagi. Tinggi lu enak gak di atasnya? Wah, ini sih kan jauh banget. Asli digital yang bisa diatur juga dinginnya, Ini hembusannya. triple zone dan ini udah LED. Nah, kalau misalnya mau ke belakang gampang nih. Karena ini ada jarak, lo bisa nggak ke belakang langsung? Belakang bisa sih? Gampang? Bisa ya? Bisa. Wah, di belakang Kalau misalnya tadi duduk gua gitu, segitu enak nggak? segini enak. Nah, Nah, tapi sebenarnya pas lu belakang pun tadi dia masih ada 4 jari series. Jadi agak gede emang. gua lebih rileks nih, tiduran dikit. Nah, segini. Nah, kalau ini 3 jari nih. 3 jari. 3 jari. Itu belakang bisa diatur nggak? Belakang ini Coba deh gua ke belakang juga ya. bisa diatur nggak? Ini Gua yang gede ada- nih. Wah, muat nih. Oh, bisa diatur ininya rebahnya. Oh iya. Rebahnya enak sih. Wih, bisa sampai ini ya. Berebah dia. Oh, mantap sih. Ini kalau Ada colokan USB juga 2 biji. Jadi yang di Kiri belakang kanan. nggak di anak tirikan. iya. Dan ini jujur kasta terendah di keluarga nggak berasa di sini. Wah, ini sih lega kali ya. Lega banget ini. Iya tuh. Nyaman sih bawa Dan ini jalan ada jauh ini, juga. ada akses buat buka pintu. Betul. Oh, AC, aman sih, AC-nya enak ya Yang justru ke di sini. belakang. Malah Karena mungkin ini bisa Dan- ini ya. Coba ya kita coba cek bisa dibuat ini bisa nggak dibuat ya? tidur nggak? Coba, ayo Des. Oh di kiri ini juga ada ininya. Nah, maju dulu. Oh, ini enggak? Ini. Nah, Oh, kurang maju. Wah bisa. bisa. Oh misalnya kurang deket. Nah, bisa, Des. Bisa begitu saudara. Ini sih nyaman banget ya Nyaman buat banget. jalan jauh. Udah gue gini aja. Kayak ala camper van gitu ya. Ya camper van. Nah, tapi dia ada jeleknya ada satu. Buka kacanya deh. Dia nggak bisa sampai bawah. Cuma setengah. Oh iya, cuman Karena kan nggak ada ini nggak motor sliding masalah lah, ininya. ada tray-nya. Nah ini Nah. kalau buat privasi, wah, enak banget sih kalau buat jadi mobil keluarga, jalan-jalan liburan gitu kan, Iya. santai sih. Bawa makanan, taruh kulkas kayaknya di sini masih enak nih. Cooler box masih bisa di tengah. Bisa. Jadi ada tempatnya, tinggal colokin USB-nya dari sini. Dari sini atau nggak dari sini? Benar. Kayaknya mumpung di belakang nih, Des. Gue hitung pajak sama penggunaan BBM boleh kali ya? Ya silakan lanjutkan. Aduh. Nah, Riz, mumpung di belakang sekalian gue hitungin biaya servis dan segala macamnya ya. Iya. Ini kita biaya pajak per tahunnya cukup mahal karena dia nggak dapet keringanan pajak karena dia bukan mobil listrik. Walaupun full elektrik pakai generator ini, Tapi kan tetap Tetap ada bensinnya. mesinnya. Yo. dia pajak per tahunnya cukup mahal di 9,6 jutaan. Terus, tapi untuk maintenance fee-nya dibilang nggak mahal, nggak murah juga. Hitungnya per tahun, karena kan sebenarnya kan kalau mau pakai mobil ini 4 tahun tuh gratis servis dari dealernya. Tapi setelah itu maintenance-nya cuma 3,5 jutaan doang per tahun. 3,5 jutaan per tahun. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, ini kita pakai hitungannya rute kombinasi ya, tol dan jalan biasa itu di 1:14 liter. 1/14. Nah, kita hitung satu hari misalkan jalan 80 kilo lah ya. Karena ini kan pasti kan buat ngantar anak, jalan-jalan segala macam, hitung 80 km per hari. Kita kalikan 7 hari dalam seminggu. Jadi sekitar 560 km. Nah, di 560 km itu kita akan bagi ke 14 liter. Kira-kira itu di 24 literan lah per minggunya. Nah, 24 liter itu kita kalikan dengan 12.750 di mana? Harga RON 92 sekarang. Di 280.500 per minggunya. Kita kalikan dengan 4 minggu sebulan itu jadi 1,122 per minggunya. Per bulan, sorry. Hitungannya cukup irit sih untuk Hemat lah mobil keluarga segini. Gede lagi kan. gede. Untuk ini kan. Yalah. Oke, kalau begitu kita tes jalan kali ya. Lo yang nyetir kan? Gue dulu sini. Enak aja. Depan lah. Ntar gue yang di belakang. Nggak boleh. Gantian dong. Nggak boleh. Ayo. Yuk. Sudah. Nah. Nah, oke. Kita cobain dulu Riz, mobilnya Riz. Ya, Ini masih kalau mesin bensinnya masih nyala ya. bensinnya masih nyala. Karena kan kita baru jalan tadi. Tadi ini jalannya kan nggak rata dikit nih, agak goyang-goyang. Betul. Enak sih ininya.
Bandingannya Suspensinya kan. suspensinya. Nggak ada limbungnya sama sekali. Ada dikit karena dikit. dia kan emang Boxy. MPV dan boxy. Betul. Dan ini standar ya, kencang juga sih. Tadi Di becek juga oke lah. langsung larinya enak tuh. Benar. Karena kan emang dia penggeraknya sebenarnya si listriknya itu Listriknya ya. sendiri. Dan udah nggak usah ngoper gigi apa-apa, kaki kiri bener-bener nganggur. Dan dia ada one pedal nih. Kita nyalain one pedal ya. Boleh. Nah, coba. Nah, Lepas ini nggak? kalau ini tuh langsung ngerem tuh Nah, kan. langsung gerak sendiri kan? Betul. Dan ada fun fact nih, Riz. Kenapa? Untuk mobil segede gini, Hmm? untuk radius putarnya ini hitungannya lebih kecil sih. Lebih kecil ya? Cuma di 5,8 meter untuk radius putar. Oh ya? Iya. Oh tapi ini one pedalnya tuh ini banget ya, Bantu. sensi banget. Oh, terlalu sensitif ya? Iya, lepas dikit dia langsung ngerem. Cuma dia sayangnya nggak ada pengaturan ini ya, pengaturan gede kecilnya Betul. regenerative braking-nya dia. Lo mau coba duduk belakang nggak? Duduk belakang boleh ya. Coba duduk belakang. Cobain duduk di belakang. Langsung lewat sini aja bisa Langsung nggak? aja bisa nih. Cuman agak lompat aja ya. Iya. Nah, Oke. Jangan lupa pakai sabuk pengaman dong. pakai sabuk pengaman dulu. Oh iya, dan Ada ini dong, sabuk pengamannya udah enak banget itu. nempel sama kursi. Ya gimana nih, gue lewat jalan. Ah tuh, Aduh. ada rasanya nggak tuh? Rasanya enak sih, dia nggak bumpy, nggak yang terlalu ngerasa. Ngerti nggak sih, Riz? Biasa kan kalau mobil-mobil boxy gini agak limbung nih Benar. rasanya. Nah ini jalan rusaknya nggak berasa limbung. Nah tuh lewat speed Nah. bump, oke nggak? Enak. Dan Enak dia ya? empuknya empuk bener-bener empuk sih. Gue putar balik nih. Balik. Nah ini Agak sih ekstrim memang. ekstrim sih, ekstrim sih. Nah, gimana tuh rasanya? Agak kebanting karena kan dia body roll berasa kayak gue bilang tadi tuh. Cuma masih nyaman. Nyaman. Lo nggak mau pindah jok baris ketiga? Coba kita pindah ke baris ketiga. Betul. Bunyi ya? Bunyi karena lo, wah, Nah. oh masih oke lah ya. Kalau baris ketiga di belakang, Gimana? kita pakai seatbelt dulu. Coba Riz. Nah tuh, kan di belakang dekat dengan ban ya. Road noise-nya berasa Riz. Road noise-nya berasa ya? Karena dia kan deket ban nih. Benar. Road noise-nya berasa, tapi masih enak sih. Duduknya Enak. juga nyantai karena kan dia bisa rebah nih di belakang. Betul. Nah, iya, Gue kalau lu nggak pakai sabuk pengaman bunyi, lu pakai sabuk pengaman nggak? Ini pakai sabuk pengaman. Pakai sabuk Nunggu pengaman salah udah colok. ya? Nah. Ada sensornya berarti ini yang. Salah coloknya tuh. Oh salah colok, pantesan. Berarti bagus nih mobil, apalagi kalau misalnya bawa keluarga ya. Harus pakai Sampai semua jok seat beltnya. baris ketiga pun ada peringatan nih buat Iya. driver, dia bunyi dari tadi. Overall sih gue suka ya nyetir ya. Ini sih buat road trip ke Bali sih gue pengen banget Gas. sih pakai mobil ini. Apa kita langsung aja gas nih? Ngomong liburan akhir tahun Liburan ya. akhir tahun. Bener. Tuh kan. Senyap gitu. Senyap. Meskipun tadi lu bilang apa namanya sambung-sambungannya kurang rapi, tapi dia nggak bunyi. Nggak bunyi kriak-kriak. Nah. Nah, plastiknya masih Bagus. bagus. Nah itu tadi review kita berdua Ya. untuk Nissan Serena ini. Buat gua sih ini mobil dari desain futurisnya oke, gue suka banget. Cuma ada kekurangannya yaitu bahan materialnya banyak yang fit and finish-nya kurang klop lah sebenarnya. Betul. Tapi untuk kalau di bangku penumpang tadi gua pas bawa enak sih duduknya, nyaman. Emang itu kan peruntukannya mobil keluarga bisa buat jalan jauh. Ya, kalau Nggak cuma nyetirnya gimana dewasa nih? sama anak-anak ya. Kalau nyetirnya gimana lu? Kalau jadi nyetirnya gue secara nyetir suka, cuman kalau misalnya posisinya sendiri gue lebih suka yang sebelum ini. Oh. Karena yang sebelum ini tuh feel-nya tuh emang lebih rendah, Rendah. terus sedan banget. Kalau ini tuh yang tadi gue bilang setirnya tuh Kayak meskipun truk di lah ya, set dibilang ini ini ya. iya Nah. agak tinggi cuman jadi agak pegel, ketolong sama posisi duduknya yang nyaman emang, joknya nyaman. Terus mesinnya juga halus banget, bantingannya Nissan lah udah nggak Udah ada itu udah duanya. no debat lah ya. Betul. Kita terkenal Itu enak banget. Terus paling kekurangannya dari segi nyetir itu tadi ya, posisi setirnya sih. Sama tombol-tombolnya nih kalau Agak misalnya jauh dibawa tadi yang sendiri bilang ya. jauh, benar. Cuma kan tadi yang gue bilang bisa panggil orang sebelah berbantu. Benar. Itu aja sih paling. Cocok banget buat dimiliki kalau mau liburan akhir tahun gini nih ya, bareng keluarga gitu. Lu rencana kemana? Rencana gua Nah, di rumah Jakarta aja kayaknya nikmatin Jakarta. sepi Ya, Jakarta. nikmati Jakarta sepi ya. Nah, cocok juga deh naik mobil ini keliling-keliling. Iya, bener. Hemat kan? akhirnya. Hemat. Apalagi dia kan pakai hybrid kan. Betul. Ya udah, itu dia. Kalau mau beli di mana? Di Moli bisa dioles mobil Cilandak. Arteri Cilandak. Arteri Cilandak. Harganya? Harganya dia di 500 jutaan. 500 jutaan. Bisa nego Bisa langsung nego. aja datang ya, ketemu sama salesnya.
Oke, itu dari kita. Yes. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau ada lonceng notifikasi nyalain ya, biar ada video baru nonton semua lama. Oke, bye. Kita pamit ya. Dadah.